Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniati Uranur, salah satu dosen pada program studi teknologi aquaculture dan pasca panen perikanan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin. Prodi ini merupakan program studi di luar kampus utama, berlokasi di Kabupaten Sopeng, berjarak kurang lebih 150 km dari kampus utama di Kota Makassar. Program studi ini dibuka sebagai salah satu usaha untuk memaksimalkan potensi perikanan pada Kabupaten Sopeng dengan memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu mata kuliah yang disajikan pada prodi ini adalah mata kuliah Teknologi dan Manajemen Pakan Ikan dan Frustasi. Mata kuliah ini disajikan atau ditawarkan pada semester keempat. Mata kuliah ini sangat relevan dengan kepakaran saya pada pakan dan nutrisi hewan air. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan merancang program pengelolaan pakan yang tepat, efektif, dan efisien, khususnya untuk budidaya ikan dan krustase. Mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip dasar manajemen pakan, kemudian bisa menyusun komposisi pakan sesuai dengan kebutuhan nutrisi, bisa menerapkan teknik analisis nutrisi, juga memahami pembuatan pakan dan manajemen pakan itu sendiri. Kemudian perkuliahan ini dilaksanakan melalui blended learning, ada tatap muka di kelas, kemudian diskusi kelompok-kelompok kecil, kemudian menyusun tugas berbasis proyek, kemudian juga ada praktikum dan demonstrasi. Mahasiswa diharap sangat di-encourage untuk dilibatkan secara aktif di dalam kelas agar kelas terasa hidup dan perkuliahan bisa berjalan secara menyenangkan. Untuk itu saya senantiasa berusaha untuk memberikan studi-studi kasus pada mahasiswa agar mereka bisa berdiskusi di dalam kelompoknya sendiri atau berdiskusi di forum kelas. Kemudian saya juga menyediakan ruang untuk konsultasi bagi mahasiswa, baik itu luring maupun daring, agar mereka mahasiswa bisa menyampaikan ide atau kendala ataupun umpan balik proses belajar mengajar. Penilaian untuk mata kuliah ini dilakukan secara formatif dan sumatif, disesuaikan dengan rubrik penilaian yang telah tercantum pada RPS mata kuliah. Penilaiannya fokus pada kemampuan analisis mahasiswa, kemudian praktik pembuatan pakannya, kemudian bagaimana mereka menyusun jadwal pemberian pakan dan program pengelolaan nutrisinya. Video pembelajaran saya akan membahas materi perkuliahan pada minggu ke-11, yaitu minggu ke-11 dan ke-13, yaitu mengenai analisis nutrisi. Analisis nutrisi ini merupakan bagian penting dalam manajemen mutu pakan di industri aquaculture. Berdasarkan RPS, topik ini berada dalam capaian CPMK 4, di mana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan metode analisis nutrisi untuk mengoptimalkan komposisi pakan dan nutrisi bagi ikan maupun krustase. Adapun fokus pembelajaran dalam pertemuan ini dirinci dalam CPMK 5, yakni mahasiswa mampu menerapkan metode analisis nutrisi pada pakan ikan. Materi ini akan saya sampaikan melalui tatap muka di kelas, kemudian juga saya menggunakan bantuan video sebagai media pembelajaran untuk menjelaskan secara baik agar mahasiswa bisa mendapatkan pemahaman yang baik bagaimana sebuah metode analisis nutrisi itu dilakukan. Kemudian juga saya memberikan studi kasus pada mahasiswa, di mana mereka bisa mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok kecil. Mahasiswa juga bisa diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui platform Sekolah kami. Penilaian akan difokuskan pada kemampuan mahasiswa melakukan metode analisis, kemudian ada praktikum dengan bobot nilai sebesar 15% dari total penilaian mata kuliah. Harapan saya setelah
mengikuti mata kuliah ini atau mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dasar analisis nutrisi, tetapi juga mampu menerapkan teknik analisis nutrisi pakan secara langsung, baik di laboratorium kampus maupun saat terjun di lapangan, termasuk pada saat mereka magang dengan mitra-mitra kami atau saat melakukan MBKM. Berikutnya, mari kita saksikan cuplikan video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Bagaimana praktikumnya di Makassar? Lumayan. Lumayan apanya gitu? Lumayan capek. Lumayan tugasnya. Oh ya, bikin laporan ya. Berapa mata kuliah yang dipraktikumkan? Mata kuliah apa itu? Parasit dan penyakit ikan. Berapa hari praktikum? 5 hari. Laporannya sudah? Sudah. Oh sudah? Oke, hari ini minggu ke-11 ya. Jadi ini pertemuan ke-11. Untuk pertemuan 11 sampai 13 itu kita akan membahas tentang analisis nutrisi. Salah satu unsur atau faktor yang sangat penting dalam manajemen pakan atau manajemen nutrisi di sebuah budidaya ya. Kita harus tahu, kita harus bisa menganalisis nutrisinya. Oke. Sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu apa itu analisis nutrisi? Pakai kata-katanya sendiri. Gibran? Ya, boleh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadir Gibran Hadi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis nutrisi yang saya pahami. Yang pertama, kita harus menganalisis apa kebutuhan ikan yang dapat menunjang pertumbuhan ikan. Misalkan seperti menganalisis berapa protein, tinggi protein yang dibutuhkan ikan, berapa tinggi karbohidrat yang dibutuhkan itu merupakan suatu analisis untuk menganalisis nutrisi yang dibutuhkan ikan. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih jawabannya Gibran. Jadi analisis nutrisi itu bagaimana kita mengidentifikasi ya atau kuantifikasi seperti yang Gibran tadi bilang, berapa banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan kultifan, ikan dan krustase misalnya. Karena setiap spesies ya berbeda-beda. Jadi kita harus tahu berapa kebutuhannya itu, kenapa kemudian kita harus mau analisis nutrisinya agar kita bisa menentukan berapa banyak dan kuantifikasi zat yang terkandung di dalam pakan maupun bahan baku pakannya. Salah satu tujuannya itu untuk mengetahui nilai gizi aktual, berapa sebenarnya suatu bahan pakan, proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, mineral, sama vitaminnya itu berapa banyak, sesuaikah, optimalkah untuk pertumbuhan hewan kultifannya ya. Kemudian efisiensi ekonomi, daya pakan itu ya, seperti yang selalu Ibu bilang di kelas, biaya pakan itu 60-70% dari total biaya produksi dari satu sistem budidaya. Jadi memang sangat mahal, 70% biaya pakannya. Itu kenapa kemudian kita mau pakan yang kita berikan itu efisien secara ekonomi. Jadi kita memberikan cukup ya, dan mendapatkan pertumbuhan atau hasil yang kita inginkan. Jangan sampai kita terlalu overfeeding, terlalu banyak kasih pakan ya, karena kita pikir oh dia belum mencukupi nih gitu, karena kita tidak tahu sama sekali berapa kebutuhan dan berapa kandungan pakannya. Kita kasih terus, ternyata overfeeding, akhirnya pertumbuhannya juga tidak optimal, pakan yang digunakan terlalu banyak, production cost-nya terlalu tinggi. Nah, ada berapa metode analisis nutrisi ya? Jadi
secara umum ada dua, secara garis besar ada dua metode analisis nutrisi. Yang pertama itu analisis proksimal, ini analisis dasar, screening dasar, ya. Kemudian yang kedua itu analisis nutrisi lanjutan untuk asam amino, asam lemak, vitamin, mineral spesifik, ya. Analisis protein itu kita biasanya menggunakan metode kedal. Ini cara bacanya kedal ya, bukan kejedal. Jadi cara bacanya kedal ya. Nah, sebentar Ibu akan perlihatkan dengan video YouTube supaya kalian bisa lebih paham bagaimana cara kerja mesin kedal ini. Nah, mesin kedal ini dia mengukur nitrogen, ya. Jadi belum proteinnya. Nah, jadi protein itu mengandung nitrogen. Kenapa? Karena protein itu mengandung asam amino. Asam amino itu ada gugus aminanya NH2. Nah, itu yang menyumbang nitrogen. Nah, ada 3 fase di dalam cara kerja mesin kedal ini. Yang pertama digesti, kemudian yang kedua distilasi, kemudian yang ketiga titrasi. Selama 35 menit atau selama sampai dia berubah warna jadi hijau. Karena waktu Ibu melakukan penelitian menggunakan ini, analisisnya pakai ini, itu Ibu butuh lebih lama daripada ini karena kandungan sampelnya itu agak lama, agak susah untuk dinilai. Ini larutan NaOH. Nah, ini yang ditambahkan ini adalah larutan asam borat. Ya, jadi ini yang labu penampung yang Ibu jelaskan tadi. Ini labu penampungnya yang akan menampung atau menangkap gas NH3 yang dihasilkan dari proses distilasi ini. Distilasinya sudah selesai, kalian bisa lihat ini larutan asam boratnya. Nah, ini yang kemudian dititrasi. Dititrasi untuk mendapatkan berapa larutan asam, ya, larutan titrasi yang dibutuhkan untuk mengubah warnanya ini menjadi warna pink. Nanti harus pink dia warnanya. Nah, ini titrasi, ini tahapan terakhir ya. Ini magnetic stiller namanya. Jadi dimasukkan magnet, dia akan berputar seperti itu. Nah, ini mesin titrasinya, ya. Jadi ini N, nilai N-nya ini 0,1 N-nya ini jelaskan tadi netralitas asamnya. Kemudian 14,01 itu beratnya nitrogen kali 100 jadi per 100 gram sampel. Dari situ kemudian dikalkulasi menjadi N kali 6,25. Ini N yang dari hasil perhitungan ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Dila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dila. Pertanyaan saya yaitu mengapa hasil filtrasi harus dikalikan 6,25? Oh, oke. Mengapa hasil filtrasi harus dikalikan 6,25? Pertanyaan yang bagus, Dila. Jadi 6,25 ini yang Ibu tadi jelaskan bahwa kalau mesin kedal ini yang dihitung itu atau yang dianalisis itu hanya jumlah total nitrogen dalam sampel. Untuk mengetahui berapa banyak protein yang dikandung oleh sampel, itu memang harus dikali N dikali 6,25. 6,25 ini adalah faktor konversi namanya. Protein itu mengandung asam amino. Jadi ada asam ion aminanya ya, itu NH2. Itu yang menjadi penyumbang nitrogen. Menurut studi protein itu mengandung 16% nitrogen. 16% nitrogen. Jadi protein itu sama dengan 100 per 16 ya, dikali N. Jadi 100
100/16 ini berapa 100/16? 6,25 dikali N. Jadi itu kemudian kenapa dia dikalikan 6,25. 1 gram nitrogen yang teranalisis berarti dia mengandung 6,25 protein. Jadi misalnya nih proteinnya berarti hasil titrasinya nih, hasil ininya misalnya 2%, 2,0% dikali 6,25. Itu berapa jadinya? Berapa jadinya? 0,125 berarti sekitar 12,5%. Jadi 12,5% protein seperti itu. Ya, ambillah. Ada misalnya Pak Gibran nih, Pak Gibran punya kolam nila. Misalnya Pak Gibran punya kolam nila tambak misalnya atau bioflok. Nah dia Pak Gibran ini kasih pakan 20 pakan nilainya itu kandungan proteinnya 30%, misalnya 30%. Nah 1 bulan dikasih pakan itu, ini pakan komersil. 1 bulan dikasih pakan itu ternyata pertumbuhannya tidak optimal, ya. Ikan nilainya tetap segitu-gitu, stuck dia pertumbuhannya, tetap kecil ukurannya, atau besar tapi kurus. Nah, FCR-nya juga ternyata setelah Pak Gibran menghitung nih, karena ternyata Pak Gibran ini lulusan vokasi ya, jadi dia tahu. Jadi setelah dia menghitung, oh ternyata FCR-nya sangat tinggi, 0,5:1 FCR. Kira-kira apa masalahnya? Kenapa? Ada protein yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oh ya, oke, bisa. Bagaimana kita tahu kalau itu tidak sesuai dengan kebutuhan? Analisis apa dulu? Untuk screening dasar apa dulu? Analisis protein. Kemudian kalau ternyata sesuai dengan kebutuhan, apa yang harus kita tapi ternyata hasilnya tetap seperti itu, tetap pertumbuhannya jelek, pertumbuhannya tidak optimal, kemudian FCR-nya tetap tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Analisis lanjutan apa yang harus diketahui dari analisis lanjutan? Misalnya Gibran, apa untuk analisis lanjutan apa? Menggunakan apa tadi yang Ibu bilang untuk mengetahui kandungan asam aminonya apa? Jadi itu tadi pembahasan kita tentang analisis proksima dan analisis lanjutan. Ibu harap kalian sudah bisa paham bagaimana analisis proksima, metode apa saja, tujuannya apa, kemudian kenapa kita harus melakukan analisis. Oke? Sebelum Ibu tutup, Ibu mau sampaikan dulu ada satu program ini, tapi belum di launching, info lengkapnya belum ada, tapi sudah ada di laman Instagram Bima Kemenristek Dikti. Itu tentang mahasiswa berdampak. Jadi akan ada nanti program pemberdayaan masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, jadi kalian bisa ikut ini submit proposal kira-kira pemberdayaan masyarakat apa yang bisa kalian lakukan di Kabupaten Sopeng ini. Coba dipikir dari sekarang. Coba Gibran sebagai ketua himpunannya dipikir dari sekarang apa yang bisa dilakukan, apa masalah yang ada misalnya yang berkaitan sama relate sama ilmu kalian ini yang sudah kalian dapatkan, misal mau penyuluhan perikanan misal, atau pembuatan pakan
Demikianlah cuplikan video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Semoga video ini dapat menggambarkan komitmen saya sebagai dosen dalam merancang pembelajaran yang adaptif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan industri aquaculture sekarang ini. Saya memohon maaf atas segala ketidaksempurnaan dalam video PDD UKT-PT ini. Segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kekurangan milik saya semata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.